Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 27 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market BTC USD, Nasdaq 100 dan crude oil. Seperti apa perkembangan dari tiga market ini selama satu minggu dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya kita mulai di market BTC USD di time frame weekly. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan ya, di time frame weekly pergerakan untuk BTC USD masih dalam kecenderungan tren turun. Dan kalau kita perhatikan dari beberapa minggu ke belakang ya, pembentukan chart pattern falling wedge masih terjadi, masih dalam area trendline atas dan trendline bawah, yang dimana semakin ke bawah makin merucut. Dan tentunya kalau kita perhatikan ada potensi melanjutkan penurunan ya, karena masih terlihat jelas di sini pergerakan untuk BTC USD ya. Di sini ada bearish pin bar ya, yang cukup besar tekanan seller. Dan kemudian di hari Minggu kemarin ya, satu minggu kemarin, yaitu membentuk area resisten minggu kemarin ya, 17.043.67 dan low-nya itu di 16.270.67, yang dimana sudah berhasil break di bawah low weekly ya, dan membentuk low terbaru. Cuman posisinya tidak terjadi penekanan seller berlanjut ya, tapi buyer memberikan tekanan, membentuk sebuah pembentukan pattern long legs doji ya. Masih bergerak dalam kondisi seller yang sangat kuat, yaitu ada bearish pin bar. Dan tentunya dengan adanya posisi seperti ini, menurut saya minggu ini apakah dengan adanya pergerakan yang seperti ini akan menunjukkan potensi tekanan buyer, yang tentunya pastinya ada batasan-batasan yang wajib kita pahami ya. Salah satunya resisten yang terjadi di minggu kemarin. Ini akan saya ganti menjadi high weekly ya, dan yang sebelumnya saya ganti area resisten, dan ini menjadi support atau low weekly-nya ya. Oke, kemudian sekarang kita lihat kondisi di beberapa time frame ya, yaitu salah satunya time frame daily, untuk melihat jelas posisinya ini seperti apa. Karena saya melihatnya pergerakan ini masih membentuk area konsolidasi ya, bisa arahnya naik menuju area trendline atas, atau dia akan bergerak turun menuju trendline bawah. Intinya di situ. Oke, sekarang kita turunkan dulu time frame daily. Untuk di time frame daily ya, terlihat posisinya memang kecenderungannya ya, tekanan buyer ini sangat kuat. Ada bullish engulfing ya, Anda perhatikan ya. Ada bullish engulfing, dan kemudian sempat turun 50%, yaitu menyentuh area low weekly 16.546, dan harga di minggu kemarin selama Senin sampai dengan hari Jumat itu membentuk sebuah area konsolidasi. Ada beberapa potensi yang dimana menunggu apakah nantinya berhasil break di atas high weekly untuk menunjukkan potensi pergerakannya akan bergerak naik. Tapi tentunya kalau saya melihat ya, dari beberapa informasi yang saya lihat di sini, adapun nanti ini akan bergerak minimal 50% ya, minimal 50%, karena dorongan bullish engulfing ini menahan ya, satu minggu kemarin menahan potensi untuk dia bergerak turun, tertahan oleh bullish engulfing. Kecuali kalau di minggu ini ada terjadi susunan candle warna merah yang berhasil break di bawah support dia, atau terendahnya di 2 minggu yang lalu, yaitu di area ini. Itu sih ya, menurut saya sih seperti itu. Jadi kalau kita hitung dengan Fibonacci retracement titik A, kita tarik ke titik B. Nah, saya menemukan area 50% itulah yang menjadikan acuan dulu ya, menjadikan acuan apakah betul-betul akan bergerak menuju area 50%. Ininya di situ ya, itu yang menjadi target untuk kita ya selama satu minggu ini. Apakah mampu betul-betul bergerak sampai dengan area 50%, ini adalah targetnya. Oke, udah saya tandain untuk targetnya.
kita sudah menemukan ya. Yang tentunya kalau target batas bawah ya mendekati wilayah support ini untuk target berikutnya. Ya, target berikut terdekatnya adalah area support sampai dengan low monthly sebelumnya. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame yang lebih kecil untuk melihat seberapa besar potensi dorongan buyer ini. Nah, ini adalah posisinya sebentar. Oh, ternyata ada area resisten ya yang di sana. Ya, ada area resisten. Oke, mungkin ini saya ini ya sebentar saya rapikan dulu lah. Ya, ini saya rapikan dulu posisinya. Ini ada area order flow. Ya, ada area order flow. Besar sih memang pergerakannya akan menuju ke area ini. Jadi ini ada resisten, ini saya hapus saja. Nah, ya ada area resisten, kemudian juga ada area order flow serta ada nih, order block ya. Di sini ada area order block. Saya akan blok dulu wilayah ini. Ya, order block di time frame 4 jam. Oke, di situ. Kita tandain dulu ya. Nah, sudah, dan saya lihat pergerakannya ya di beberapa time frame dia turun ya. Ini di beberapa minggu kemarin setelah dia turun dia naik ya. Dia turun lagi dan membentuk sebuah area konsolidasi ya saya melihatnya. Ini menjadi potensi pemantauan yang memang betul-betul wajib dipantau nih wilayah ini ya. Karena ada beberapa potensi ini ya, ekor-ekor atas ini ke sini ini seperti symmetrical triangle ya atau descending triangle, karena saya melihatnya ini banyak rejection kuat memang ya. Baru di posisi ini support become resistant terjadi dan kemarin sempat break area ini ya, dan false lagi dia masuk lagi menyentuh tren bawah, dia naik lagi. Nah, ini terlihat sih menurut saya membentuk symmetrical triangle ya. Symmetrical triangle itu bentuknya seperti ini. Ini kan dari titik atas kita bisa tarik sampai titik bawah ini, dan potensinya seperti ini terlihatnya ya, atau descending triangle juga bisa. Intinya kalau dia sudah break area horizontal line itu kecenderungannya pasti dia bergeraknya lebih tinggi, intinya di situ. Oke, ini saya kasih penebalan. Nah, itu yang di atas, kemudian yang di bawah seperti ini. Ini gambaran saya seperti ini nih. Nah, ya. Ini bisa juga symmetrical triangle atau descending triangle. Intinya di situ. Ya, ada dua informasi, tapi cara kita membacanya ya, mana dulu nanti yang akan di breakout, intinya itu. Nah, ini sudah ada dorongan ya, kalau kita perhatikan sudah ada dorongan buyer di time frame 4 jam untuk BTC USD. Ini juga rawan membentuk chart pattern ya. Ini mother bar, ini inset bar, dan ini sekali lagi kalau break dan breakout di atas resisten 16.893.12, saya pastikan harga akan ke high weekly sih, menurut saya seperti itu. Ada kecenderungan nge-break ya area resistennya dan bergerak naik. Oke, sekarang kita turunkan dulu time frame 1 jamnya. Kita lihat dulu time frame 1 jamnya. Di time frame 1 jam, nah tentunya saat ini memang buyer lagi mendominasi nih. Jadi skenario saya untuk hari ini ya, untuk BTC USD, menurut gambaran saya, pandangan saya, pergerakan ini akan menguji kuat wilayah resisten ya. Kalau nanti ini sampai terjadi breakout impulsif bullish contohnya dan di atas 16.893.12, saya pastikan harga akan menguji high weekly sekali lagi, retest sampai dengan area target yang sudah kita gambarkan. Baik nanti selama 1 minggu ke depan ya, posisinya akan bergerak seperti itu. Oke, dan kalau nantinya ternyata gagal, sekali lagi dia gagal dan tidak berhasil ngebreak area resisten 16.893.12, bisa juga dia akan breakout di bawah area trendline bawah ya, dan menuju area key level ya di sini ya, terus kemudian retest menuju area low weekly. Intinya informasi ditunggu dulu ya sampai betul-betul ada breakout ya, intinya di situ. Kalau breakout impulsif bullish di atas resisten 16.893 berarti dia akan naik. Tapi kalau impulsif bearish close di bawah trend line maka dia akan bergerak turun. Catatannya di situ.
Oke, ini dari BTC USD ya. Sekarang kita berlanjut di market Nasdaq 100 dan kita mulai di time frame weekly. Kita akan lihat seperti apa pergerakannya. Oke, Nasdaq 100 dalam posisi tekanan seller ya, atau trennya adalah tren turun semenjak tanggal ini ya, setelah dia breakout Januari 2022 tentunya ya, hampir 1 tahun pergerakannya dalam tren turun dan di bawah area trendline yang warna biru ini. Dan tentunya target weekly sudah terpenuhi ya di beberapa minggu kemarin dan terjadi dorongan seller setelah membentuk bearish engulfing. Dan apakah hari ini akan, minggu ini ya khususnya, mampu close di bawah low monthly ataupun target yang akan dituju selanjutnya adalah ini, key supportnya ini yang menunjukkan potensi seller akan terus berlanjut jika mana key support 10.437.27 ini di breakout ya. Ya artinya di situ. Jadi minggu ini yang menjadi target weekly adalah potensinya di sini. Ini menjadi target weekly dulu ya. Apakah mampu? Itu target weekly-nya ya. Dan sekarang kita coba turunkan dulu di time frame daily ya. Tentunya Nasdaq catat ya, trennya masih besar adalah tren turun. Nah, di time frame daily saya membuat sebuah coret-coretan ya di minggu kemarin. Ternyata memang posisinya terakhir sampai dengan posisi ini dan terjadi penurunan dan ada pembentukan bearish engulfing. Hati-hati, ini posisinya ya, Anda perhatikan. Ada posisi bearish engulfing dan posisi saat ini, sebentar saya hapus dulu. Memang kecenderungannya turun, sudah saya gambarkannya di beberapa hari ke belakang. Oke, sebentar, ini low weekly-nya. Ya. Dan sebentar, ini belum saya tandain ya. Nah, saya menemukan ini dulu sebentar. Ini adalah area low weekly minggu kemarin ya. Dan di atas ini adalah high weekly di minggu kemarin. Nah, ini dulu. Saya tandain dulu ini menjadi high weekly supaya saya tahu batasan atas dan bawahnya ya. Ini yang menjadi low weekly dan ini menjadi area resisten. Ini juga ada area resisten di minggu kemarin. Oke, sekarang kita lanjut di time frame daily. Ya, di time frame daily ini posisinya ya, ada bearish engulfing terjadi. Ini range daripada minggu kemarin ya. High weekly di kisaran 11.316 poin sekian dan low weekly-nya 10.772 poin sekian. Dan tentunya ada bearish engulfing, maka yang akan menentukan ini akan berlanjut turun atau tidaknya adalah ketika dia breakout di atas daripada bearish engulfing ini. Ini menunjukkan potensi yang sangat kuat dan wajib teman-teman pantau wilayah tersebut ya, yaitu di kisaran antara 11.315. Ini saya tandain dulu ya. Ini menjadi titik pantau kita ya, selama 1 minggu ke depan. Apakah betul-betul mampu atau tidaknya ya, ini wilayah pantaunya break di atas high weekly. Kalau berhasil break di atas high weekly, maka kecenderungannya akan terjadi dorongan buyer yang cukup signifikan ya, karena ada perubahan setelah dia membentuk sebuah area konsolidasi. Ini sudah breakout. Jadi menurut saya bisa juga dia naik retest dulu ya dari area kisaran ya di 11.400 sekian. Ini akan terjadi penurunan. Gambarannya saya seperti itu, tapi dia harus break dulu di atas daripada bearish engulfing ini. Oke, sekarang kita turunkan time frame 4 jam untuk melihat detail apa swing-swing yang terjadi. Dan saya menemukan, sebentar ya, saya cari informasi yang lebih akurat dan lebih kuat. Oke, ini posisinya seperti ini ya. Ya, jadi gambaran saya ini akan menguji ya, yaitu resisten ini yang terdekat. Jadi tinggal pantau aja pattern terbentuk di wilayah ini. Ininya di situ ya. Karena hari ini ada open gap up ya untuk Nasdaq 100. Ini saya pindah di sini. Oke, ini yang terdekat ya. Terlihat memang menguji kuat wilayah ini posisinya, yaitu di 11.173.51. Itu akan menjadi titik ujinya
ya tentunya. Jadi gambaran saya potensinya masih turun. Ini akan menguji ke sini dulu. Kalau nanti di sini ada bearish engulfing, bearish pin bar atau pattern-pattern yang lain, maka menunjukkan potensi penurunan dan bisa menuju wilayah target berikutnya. Nah, ini untuk 1 minggu ke depan. Dan posisi kalau hari ini akan menguji kuat wilayah resisten. Tinggal nanti teman-teman kalau ada pattern terbentuk di sini bisa sell. Tapi kalau ini impulsif bullish, maka kuat membentuk potensi menguji wilayah high weekly-nya, yaitu di 11.315. Oke. Ini gambaran saya untuk market Nasdaq 100. Sekarang kita lihat lagi di market oil ya, crude oil. Kita lihat di time frame weekly untuk crude oil sendiri posisinya. Oke, saya melihatnya masih dalam tekanan seller ya, masih dalam tekanan seller atau masih posisi turun. Oke, dan terakhir kalau kita perhatikan di sini ada perubahan ya yang disebut high yang terjadi ya, high baru di minggu kemarin. Artinya ada break di wilayah tersebut membentuk high weekly, yaitu di 80.269 ya, yang pagi ini terjadi pergerakan di atas daripada high weekly-nya. Karena di posisi sebelumnya saya menemukan di sini memang ada area high weekly yang di breakout yang saat ini menjadi wilayah support. Oke. Dan ini posisinya ya, menurut saya ada dorongan buyer kuat karena Anda bisa lihat bearish engulfing. Ini ada bearish engulfing ya, telah dihajar oleh dari 3 candle ini, meskipun satu candle ini masih dalam running ya selama 1 minggu ke depan dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Karena saya melihatnya ada 2 informasi kuat candle bullish yang mau menutup daripada impulsif bearish ini. Artinya ada dorongan buyer dalam, jadi gini, tren besar turun, oke, tren besarnya adalah turun, ini turun ya. Tapi ini akan mencari titik baik itu lower high ya, yang akan menguji kuat dari pergerakan ini. Jadi tentunya kalau kita ukur menggunakan Fibonacci retracement, saya menemukan pasti ada area 50% yang akan diuji ya, kurang lebihnya di sini. Yaitu ada area 50% yang memang mendekati posisi pergerakan harga saat ini. Oke, itu dulu ya. Sekarang kita coba turunkan dulu di time frame lebih kecil, time frame daily. Di time frame daily saya melihatnya oke. Ini secara pergerakan turunnya ya. Nah, tantangan terkuat memang di area sini yang saat ini sedang bergerak ya. Hati-hati, ini masih membentuk wave C ya. Ini yang saya informasikan di minggu sebelumnya. Ya, betul, ada pergerakan wave C. Jadi memang ternyata wave C ini masih dikejar ya. Ini ada wave A, B, C ya. Perhatikan. Dan terjadi wave C ini terus bergerak lanjut naik terus selama 1 minggu kemarin. Jadi memang betul-betul informasi pergerakan crude oil ini bergerak menuju wave C dan posisinya sudah mendekati level tertinggi sebelumnya, yaitu di 83,31 dolar per barrel. Artinya memang kalau itu terjadi breakout ya, hati-hati, posisinya juga masih bisa bergerak lebih tinggi lagi, yaitu menuju high monthly sebelumnya. Catatannya di sana ya. Sekarang kita coba turunkan lagi di time frame daily. Time frame 4 jam ya. Time frame 4 jam. Oke, ini saya hapus dulu sebentar karena banyak yang belum saya bersihkan. Ya, ini sebentar. Oh, sempat retest. Dia sempat retest area resisten, di sini become support tentunya ya, menjadi supportnya. Ya, seperti itu. Oke, dia masih berlanjut naik menuju order block time frame 4 jam. Nah, ini ada order block time frame 4 jam ya tentunya. Kemudian menuju wilayah key resisten, ini sudah saya tandain di beberapa minggu kemarin analisanya. Oke, ada 2 informasi kuat di wilayah tersebut ya. Dan tentunya ini ada area 78. Ini masih validnya ini. Oh, masih valid ini ya.
Berarti memang menuju area sekarang potensinya besar nih. Ini sebenarnya kalau menurut sudut pandang saya ya, kalau untuk crude oil sendiri, karena 4 jamnya saat ini sudah bergerak menuju area order block time frame 4 jam sampai dengan wilayah 88,3%, yaitu 81.785, saya berani sell ketika mendekati wilayah ini. Setelah ada pembentukan pattern ya pastinya. Ada pattern bearish engulfing, bearish pin bar, bisa sell di wilayah ini. Oke. Itu sih gambarannya. Coba kita turunkan lagi di time frame 1 jam. Karena saya melihatnya saat ini sudah berada di posisi level-level yang seharusnya kita bisa jadikan acuan sell kuat di wilayah ini. Nah ini. Dan mendekati 88,3%. Tuh. Ya. Jadi gambaran saya seperti ini untuk hari ini ya, crude oil. Semoga aja ada betul-betul kekuatan seller terjadi ketika mendekati time frame di order block di time frame 4 jam. Jadi mendekati sini ya, karena bertepatan dengan area 88,3%, yaitu wave sini, wave terakhir ya, baru dia akan bergerak turun ya. Yang tentunya menguji sekali lagi wilayah support ya, atau high weekly sebelumnya di sini. Ya akan di breakout, maka dia menuju wilayah support. Dan 1 minggu ini kalau ini sampai terjadi penolakan, ada pembentukan pattern ya di time frame daily gitu ya, contohnya ada bearish engulfing, bearish pin bar memberikan informasi kuat, maka dia menuju ke low monthly sebelumnya sampai area sini dulu, nanti kita lihat ya. Ini gambarannya untuk crude oil. Tapi hati-hati juga kalau terjadi breakout di atas resisten di 83.31 ya, dolar per barrel yang menjadi key resistennya, dia akan bergerak naik loh. Intinya di situ ya, menuju high monthly-nya pastinya ya. Karena pergerakan daripada crude oil saat ini menguji memang swing terakhir yang menjadi key resistennya ya. Jadi hati-hati, makanya saya informasikan di sini kalau nanti ada pattern di sini bearish engulfing, bearish pin bar, baru boleh sell. Tapi kalau impulsif bullish dan close di atas daripada resistennya, akan menuju ke wilayah ini ya, mendekati ke area sini, tentunya akan bergerak sampai dengan high monthly-nya. Tantangannya di sana untuk crude oil ya. Kita lihat ya, insya Allah lah nanti dalam 1 minggu ini saya akan memberikan informasi ter-up to date ya untuk crude oil. Insya Allah nanti saya coba saya analisakan selanjutnya ya. Yang penting hari ini teman-teman pantau aja ada area order block time frame 4 jam yang bisa dijadikan acuan untuk sell di wilayah tersebut. Oke. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.